Untuk modul input dan output. Input atau output merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor untuk berhubungan dengan dunia luar, baik dengan pengguna manusia atau perangkat lainnya. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Modul input-output adalah entitas di dalam komputer yang mengontrol satu atau lebih perangkat eksternal dan memfasilitasi pertukaran data antara perangkat tersebut dengan memori utama dan register CPU. Modul input-output adalah entitas di dalam komputer yang mengontrol satu atau lebih perangkat eksternal dan memfasilitasi pertukaran data antara perangkat tersebut dengan memori utama dan register CPU. Modul input-output harus memiliki antarmuka internal dengan CPU dan memori utama komputer serta antarmuka eksternal dengan perangkat eksternal. Nah, apa sih fungsi utamanya? Bisa dikatakan fungsi utama dari modul input-output ialah sebagai jembatan atau penghubung CPU dan memori dengan dunia luar. Sekarang saya akan membahas dukungan sistem operasi. Pada dukungan sistem operasi terdapat 3 hal, yaitu pertama, fungsi sistem operasi, kedua, penjadwalan proses, dan ketiga, memori manajemen. Pertama-tama saya akan membahas pada fungsi sistem operasi. Pada fungsi sistem operasi mengutamakan kenyamanan dengan membuat suatu sistem operasi pada sistem komputer lebih mudah untuk digunakan. Setelah itu, ada keefisienannya dengan membuat sistem operasi memungkinkan fasilitas sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Lalu juga berfungsi sebagai mediator antara hardware komputer dengan pengguna untuk mengakses dan menggunakan fasilitas layanan tertentu. Lalu fungsi selanjutnya dapat menyembunyikan detail hardware dari pemrogram atau pengguna dan menyediakan interface yang nyaman untuk pengguna. Selanjutnya, yang kedua adalah penjadwalan proses. Merupakan kumpulan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Ada 2 tugas pada penjadwalan, yaitu memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Pada penjadwalan ada beberapa hal yang perlu dipelajari, yaitu yang pertama adalah kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang kedua adalah tipe penjadwalan, yang ketiga adalah strategi penjadwalan, dan keempat adalah algoritma penjadwalan. Ada 5 kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yaitu yang pertama adalah adil atau fairness. Adil adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Yang kedua adalah efisien. Efisien atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Ketiga adalah waktu tanggap atau response time. Pada response time ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem interaktif dan sistem real time. Response time pada sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Response time ini disebut terminal response time. Selanjutnya, response time pada sistem real time. Response time didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, internal atau eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi.
Response time ini disebut event response time. Yang keempat adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job dimulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Yang kelima adalah throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Pada penjadwalan ada 3 tipe penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek, short term scheduler, bertugas menjadwalkan alokasi pemroses antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah, medium term scheduler, bertugas menangani proses-proses swapping, aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang terakhir adalah penjadwalan jangka panjang, long term scheduler, bertugas terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch di sini adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Lalu selanjutnya adalah strategi penjadwalan. Pada strategi penjadwalan terbagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Pada penjadwalan non-preemptif, begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Lalu pada penjadwalan preemptif, saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Bagian terakhir dari penjadwalan yaitu algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif ada 4, yaitu FIFO, atau first in first out. Selanjutnya adalah shortest job first atau SJV. Selanjutnya adalah highest ratio next atau HRN. Selanjutnya adalah multiple feedback queues, disingkat MFQ. Lalu pada algoritma yang menerapkan strategi preemptive ada 4, yaitu yang pertama adalah round robin atau disingkat RR. Lalu selanjutnya adalah shortest remaining first atau disingkat dengan SRV. Selanjutnya adalah priority scheduling atau disingkat dengan PS. Lalu selanjutnya adalah guaranteed scheduling yang disingkat dengan GS. Sekarang memasuki bagian memory management. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi dan memproses data. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Pada memori manajemen terdapat ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, juga disebut alamat virtual. Lalu, untuk alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Lalu selanjutnya adalah swapping. Swapping merupakan sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Sebuah proses dapat diswap, sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Pada swapping terdapat yang namanya rollout dan roll-in. Rollout, roll-in adalah penjadwalan swapping pada prioritas, yaitu proses berprioritas rendah diswap keluar memori agar proses berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori. Selanjutnya adalah pengalokasian memori. Pengalokasian memori ini berfungsi untuk mengontrol akses ke sumber daya sistem. Pada
pengalokasian memori, ada yang dinamakan alokasi memori berurutan atau contiguous memory allocation dan alokasi memori tidak berurutan atau disebut juga non-contiguous memory allocation. Alokasi memori berurutan adalah alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari yang terkecil hingga ke besar. Keuntungan dari alokasi memori berurutan daripada yang tidak berurutan yaitu pertama sederhana, kemudian cepat, kemudian mendukung memory protection. Sedangkan kerugiannya yaitu jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, akan menjadi sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Ada dua tipe alokasi memori berurutan, yaitu partisi tunggal dan partisi banyak. Pada partisi tunggal, ini adalah alamat pertama yang dialokasikan untuk proses yang berasal dari alamat yang dialokasikan sebelumnya. Lalu, partisi banyak adalah di mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan. Kemudian, pada proteksi memori. Perlindungan memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer dan merupakan bagian dari sebagian besar arsitektur set instruksi dan sistem operasi modern. Tujuan utama dari perlindungan memori adalah untuk mencegah suatu proses mengakses memori yang belum dialokasikan padanya. Hal ini mencegah bug atau malware dalam suatu proses mempengaruhi proses lain atau sistem operasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.